Dari Jakarta, mohon izin bertanya. Ini untuk di PPT slide ke-5 itu kan ada tentang bagaimana kita ini ya, bertafakur terhadap ayat. Nah, salah satu hal yang tersirat dari ayat tersebut adalah etik profetik. Nah, mungkin mohon dijelaskan, Kak, kira-kira etik profetik itu seperti apa? Terima Baik, kasih. Kak. Iya, sama-sama. Ayo lanjut satu lagi untuk termin pertama. Assalamualaikum Kak Pemakalah. Ya, Waalaikumsalam, Kak Uti. Ya, nama saya Uti Andari dari Riau. Mau bertanya tadi di PPT itu ada yang, mohon maaf saya lihat PPT sebentar. Yang ini Kak, yang pengkader para DI untuk profesional berdakwah melalui karya sastra, kan tadi ada pertanyaan ya, apa permasalahan-permasalahan gitu. Jadi saya ingin bertanya nomor 2, yang apa fungsi dakwah Islam melalui karya sastra dalam memaknai fenomena keagamaan. Itu maksudnya apa Kak? Dan jawabannya apa gitu untuk memecahkan masalah itu tuh di mana gitu. Maaf, Kak, tadi apa? Soalnya terputus fungsi dakwah dalam Yang di PPT yang nomor 2, yang ini Kak, yang para yang apa sih tadi mengkader para dai untuk profesional berdakwah. Kan ada 5 tadi tuh, 5 permasalahan gitu. Jadi saya ingin bertanya yang nomor 2-nya. ya, kemudian Nah, mohon dijelasin gitu Kak. ya, Kak. Baik. Mungkin dari kakak pemateri ada yang ingin menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman. Kak, aku pengen menjawab dong. Yang Ya, pertanyaannya silakan. Kak, siapa tadi yang kedua? Lupa. Iya, Kak, silahkan pertanyaan dari yang Kak Cindy. Iya, atau Kak? Ya, yang mengenai ya. Efektif apakah metode dakwah dalam sastra ini? Apa efektifnya gitu, Kak? Apalagi di masa sekarang, masa pandemi begini. Ya, kan di sini kan di PPT ada dalam kita dakwah melalui karya sastra itu bisa berupa dengan kita menulis buku, kita bisa berupa menulis puisi, bahkan dengan kayak misalkan kita ada yang melalui kayak televisi atau secara visual gitu kan. Sebenarnya ini kalau kita lihat runtunan untuk saat ini karena apa namanya ya, gimana sih? Jadi kalau menurut aku nih ya, pendapat aku, cara seseorang untuk menangkap sesuatu itu berbeda-beda. Ada melalui visual, ada yang melalui kayak baca gitu kan, ada yang kayak mendengarkan gitu. Tapi lebih banyak identik tuh orang-orang yang mendengarkan, kayak kita kayak lihat di acara TV-TV gitu, terus kayak misalkan pokoknya secara apa namanya, yang media lah, dia gitu. Mungkin ada beberapa seseorang yang suka membaca lebih ke, biasanya sih lebih ke, contohnya metode dakwah yang sastra itu, kalian pasti tahu penulis buku Habibur Rahman Al-Sirazi. Beliau adalah seorang penulis buku yang di situ tuh banyak
kandungan tentang Islam, bahkan sampai dakwah gitu ya. Contohnya sampai dimasukkan ke layar lebar kayak ayat-ayat cinta gitu kan, ketika cinta bertasbih gitu. Jadi mungkin banyak orang yang sukanya tuh berbentuk kalau buku kalau ini orangnya yang nggak suka baca mungkin ke novel gitu. Mungkin ada sebagian orang yang benar-benar berbentuk buku gitu, ada gitu. Tapi kalau menurut aku lebih dominan tuh yang secara visual karena banyak orang yang lebih suka yang langsung mendengarkan, langsung kayak paham ketimbang baca gitu. Mungkin emang ada, tapi lebih dominan. Jadi kalau aku lihat dari sejauh ini sampai saat ini itu lebih banyak yang secara visual gitu, kayak kita dengar-dengar kajian gitu kan. Jadi seperti itu. Bahkan atau film juga termasuk kayak ayat-ayat cinta itu banyak banget. Jadi itu balik lagi sih tergantung orang-orangnya gitu, tapi mungkin lebih dominan ke media dibanding ke kayak ke puisi, ke buku gitu. Jadi seperti itu, Kak. Mungkin ada dari Bapak dan teman-teman sekalian ingin menambahkan atau menyanggah pernyataan yang telah Wilda sampaikan. Terima kasih. Kak Cindy udah paham belum? Apa kurang memuaskan? Iya, paham, Kak, insya Allah. Terima kasih. Baik, Eka mau yang tadi yang pertanyaannya Bunda, Mami, Kak Hamidah, tentang yang etika profetik ya. Nah, etika profetik itu apa ya? Dia tuh kayak salah satu cara untuk menelaah sebuah puisi gitu, Kak. Jadi ada tuh Kak penggagasnya namanya Kunto Wijoyo sebagai penggagas sastra profetik menyebutkan bahwa sesungguhnya semua sastra itu punya bobot transendental. Nah, apabila ditinjau dari perspektif teologis dan metafisis, nah sastra profetik mengedepankan satu itu ada yang humanisasi atau amal ma'ruf, terus nahi mungkar, terus tu'minuna billah. Nah, manusia itu dituntut untuk beramal ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi amar ma'ruf artinya memanusiakan manusia, sedangkan nahi mungkar itu pembebasan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan dimensi transendental tadi yang etik profetik gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau Bapak dosen. Ya, lanjut, silakan. Kak Sofa, aku pengen menjawab pertanyaan dari Kak Uti yang terkait itu ya. Oh iya. Kehadiran dai. Itu ya, Kak Uti. Fungsi Seperti itu ini ya yang Kak pertanyaannya fungsi dakwah Islam melalui karya sastra. ya. Jadi kan kalau kita lihat tadi di PPT, jadi itu maksudnya gini, pengkaderan para dai untuk profesional berdakwah melalui karya sastra. Demikian penting untuk menjawab permasalahan-permasalahan berikut. Jadi ini loh dai kayak kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lagi ada permasalahan, dan Kauti masih belum jelas. Yang kedua ya, fungsi dakwah Islam mulai karya sastra dan memaknai fenomena keagamaan. Nah, jadi si dai ini harus paham nih sebab akibat terjadinya fenomena keagamaan apa, dan jadi benar-benar paham gitu. Jadi kan di sini kan pengkaderan para dai gitu maksudnya. Jadi ini salah satu pentingnya menjawab seorang dai gitu. Seperti itu. Jadi salah satunya adalah kita harus paham
fenomena agama yang sedang terjadi pada saat itu gitu. Sebagai seorang dai, apalagi tentang agama lah, kita maksudnya langsung kayak, oh jadi gini loh, gini sebab akibatnya gini, ini gini, terus gitu disambungin oleh Al-Quran, hadis gitu, ijma ulama dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Kak Uti. Atau kurang paham? Ya, udah Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak Uti. Ya, termin kedua ya, 3 penanya lagi. Ya Kak, silahkan ada yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum Kak, Winda izin bertanya boleh? Ya, silakan. Ya, silahkan Kak. Perkenalkan, nama saya Winda Arumsari, saya dari Depok, izin bertanya Kak. Kan ada beragam kebermanfaatan tuh bila kita berdakwah dengan metode kancah sastra ini. Seperti puitisasi yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, terus Gurindam 12 dan lain sebagainya. Tapi kayaknya tuh saat ini sedikit banget nih yang tertarik. Nah, terus baiknya tuh gimana sih Kak? Baiknya itu kita tetap ikutin aja perkembangan zaman gitu dengan beralih ke metode yang lebih diminatin sama umat saat ini, atau tetap bertahan dengan metode kancah sastranya, atau bagaimana Kak? Terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Ya, berikutnya. Assalamualaikum Bapak dan Kak Sofwa. Ya. Izin bertanya Kak. Assalamualaikum, nama saya Nisrina Aulia dari Kuningan. Izin bertanya, apakah lagu itu termasuk ke dalam karya sastra? Jika termasuk, apakah melantunkan lagu sholawat di depan umum seperti Nisa Sabian, Alma dan sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk dakwah melalui karya sastra? Sudah Kak, terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas Ya. pertanyaannya. Selanjutnya Kak, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, satu lagi untuk termin kedua. Ayo, silakan dijawab dulu kalau sambil nunggu yang ketiga. Silakan kalau sudah siap diberikan jawaban. Ya. Kak Sopo, aku ingin jawab pertanyaan dari Kak Nisrina ya, terkait apakah lagu-lagu sholawat itu termasuk sebagian dari karya sastra gitu. Kalau pendapat aku iya gitu, Sastra. karena secara nggak langsung kita berdakwah, sebenarnya bukan Alma doang, kan banyak ya. Mungkin kalau kan karena masyarakat Indonesia ada beberapa yang kurang awam gitu ya terkait kayak selawat-selawat, ada yang cuman menikmati lantunan nada dan lagunya gitu. Tapi masih banyak loh kayak misalkan opik, lagu-lagu religi yang benar-benar kayak terangkanlah, kan mesti kakak tahu tuh bagaimana di situ tuh tentang bagaimana kita untuk bertaubat, terus ada yang misalkan tata cara yang apa, masih banyak lagi lagu-lagu opik ya tentang religi, bukan opik doang ya, Nisa Sabian juga gitu. Terus kayak Pasha Ungu yang baru kemarin rilis yang tentang bagaimana mengingatkan puasa gitu di pandemi ini gitu. Jadi secara nggak langsung lagu-lagu religi dan salawat itu memberikan penarikan dalam berdakwah
gitu. Mungkin kalau yang dalam segi salawat gitu ya, ada beberapa orang-orang yang awam yang nggak ngerti gitu artinya apa gitu, tapi masih bisa menikmati gitu dalam lantunannya. Tapi banyak juga yang memahami gitu kan. Kebanyakan para musisi lagu itu tuh sebelum rilis pasti memberikan apa tujuan lagu yang sampaikan kepada pendengarnya, pada masyarakatnya, tujuannya buat apa, dan isi kandungannya apa, gitu. Jadi banyak sekali, jadi nggak sekedar cuman lagu aja, gitu. Makanya kalau kita resapi maknanya, itu tuh sangat mendalami tentang pendakwaan itu tersendiri. Jadi menurut aku gitu Kak. Jadi mungkin dari Bapak dan kakak-kakak sekalian ingin menambahkan atau menyanggah pernyataan yang aku telah katakan. Terima kasih. Ya, baik. Lanjut. Satu lagi. Jawab pertanyaan atau tambah pertanyaan. Kalau yang sudah lapar, silakan sambil makan siang. Yang penting konsentrasi. Ya, silakan. Tidak apa-apa, boleh. Iya. Assalamualaikum kakak moderator, mau izin masuk ya? Ya. Baik, Kak. Waalaikumsalam. Silahkan Kak Hamidah. Iya, baik. Jadi terkait dengan sholawat, ya sebenarnya sholawat itu kan kalau kita lihat bait-baitnya, itu kan sebenarnya kan terbagi menjadi beberapa bait ya. Biasanya itu kalau salah satu masyayikh semisal seperti Sholawat Badar yang salah satu karya Kiai Haji Ali Mansur Siddiq ya, itu kan membagi bait-bait sholawat tersebut, ada bagian tawasulnya, ada bagian-bagian doanya, kemudian juga diiringi dengan syair-syair yang memang dia buat gitu. Jadi memang sholawat itu sebenarnya variatif. Ya, seperti itu. Itu mungkin untuk isi dari sholawat itu tersendiri ya. Jadi sholawat itu bisa berisi doa, terus tawasul maupun bait-bait atau syair yang dibuat oleh para masyayikh, para kiai, para tokoh yang mungkin punya identik juga di bidang sastra. Itu yang pertama. Terus mungkin yang kedua, saya ingin sekalian menjawab juga atau menanggapi pertanyaan tadi dari Kak Winda seputar tanggapan Kak Winda yang terkait sastra ini pada saat ini menurun ya, atau mungkin perhatiannya kurang. Nah, menurut saya seperti yang tadi di awal itu sudah dijelaskan oleh Kak Wilda bahwasanya sastra ini tuh bukan hanya puisi, bukan hanya tulisan, tetapi juga audio dan visual gitu. Nah, menurut saya justru sastra sekarang itu sangat-sangat masif banget ya gitu, kuat banget nilai-nilai dakwahnya baik dari segi musik, kemudian juga visual kartun-kartun ya. Itu kan banyak ya kartun-kartun mulai dari cerita pendek maupun mungkin ada kartun-kartun yang memang dalam durasi yang panjang dan lain sebagainya, dan itu cukup mengedukasi terhadap nilai-nilai keislaman seperti itu. Jadi menurut saya justru sastra itu menempati nilai yang cukup tinggi seperti itu. Terus juga kalau dari segi audio itu sekarang ada yang namanya radio atau podcast Islami dan lain sebagainya gitu tanpa kita sadari seperti itu. Musik pun sekarang bukan cuma topik ya, bukan cuma letok dan lain sebagainya, tapi sekarang itu sudah banyak sekali gitu. Jadi menurut saya sekarang itu sastra menempati cukup tinggi seperti itu kalau kita perhatikan lebih dalam lagi bagaimana kondisi sosial gitu terhadap ketertarikan sastra. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin aku ingin menambahkan yang seputar tadi pernyataan yang telah disampaikan oleh Kak Hamidah. Jadi ya benar sekali ya terkait tentang bagaimana kita berdakwah. Nah, sekarang kalau kita pikir, kalau kita hanya berdiam di dalam satu tempat, itu nggak akan berkembang. Kita harus berpikir segala macam cara untuk bagaimana diri kita bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang lain.
misalkan, wah cara ini kayaknya nulis buku nggak bisa nih gitu. Maksudnya zaman anak muda sekarang banyak banget, minim banget ya untuk baca buku, minim banget. Karena biar gimana caranya tuh kita berdakwah tetap stay, tetap berkembang, dan tetap dinikmati para pendengar, apalagi anak muda zaman sekarang ya, zaman milenial kayak seperti ini. Kita misalkan kita melalui TikTok itu bisa, apalagi sekarang tuh TikTok menjadi salah satu peran utama informasi ya, dari Instagram, Facebook, dan sebagainya itu berawal dari TikTok. Kita bisa loh, kayak misalkan kita berdakwah, kita sharing-sharing ke teman-teman. Bahkan kalau emang kita punya buku, kita bilang nih kita buku, tapi bukunya jangan terlalu monoton banget, kayak pakai bahasa-bahasa pendidikan gitu, Kak. Kayak bahasa-bahasa general aja, biasa, agar banyak yang minat buat baca dan mudah dipahami. Oh, jadi gini ya. Kalau kita pakai bahasa-bahasa pengetahuan, itu banyak yang segan sama buku kita sendiri kalau kita mau ngambil buku. Karena nggak semua orang itu paham bahasa pengetahuan. Dan nggak semua orang itu tahu gitu peribahasa-peribahasa seperti itu gitu. Jadi kita cari jalan tengahnya, tetap baku tapi gimana caranya mudah dipahami. Kalau kita mau ngambil buku. Itu kalau kita mau ngambil buku. Nah, yang telah disampaikan oleh Kak Hamida tentang visual, audio itu banyak banget ya, tentang Spotify. Kayak misalkan itu ajang kita buat berdakwah melalui podcast. Mungkin tidak podcast aja ya. Mungkin tidak di Spotify aja. Di YouTube juga bisa kita adakan podcast sesama nih. Misalkan kita sekelas adain podcast, kita sharing-sharing gitu. Insya Allah itu walaupun sedikit ilmunya, itu bakal bermanfaat dan menjadi ladang berdakwah kita gitu. Jadi kita jangan pernah stay dalam satu titik karena banyak cara yang harus kita lakukan. Karena cara jalan tol aja yang hanya lurus aja masih belokannya gitu. Kita mikirnya seperti itu. Jangan terpaku lurus aja. Karena kalau kita lurus kita bakal nyasar gitu. Misalnya kita tujuannya mau ke Jogja, tapi kita malah lurus aja gitu. Kita itu bakal nyasar. Nah, itu bagaimana cara kita berdakwah juga sebenarnya bukan berdakwah aja, bagaimana kita berusaha untuk menggapai suatu hal seperti itu. Kita jangan fokus sama satu titik aja. Jadi Oke, itu berikutnya. penambahan aku. Terima kasih. Berikutnya masih termin kedua ini satu lagi. Assalamualaikum Kak, mau izin bertanya masih bisa? Iya, Bisa, silakan. Kak. Waalaikumsalam. Ya. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan apa ya? Saya mendengar dari penjelasannya itu kan dari apa sih kayak podcast, media, apa sih? Terus ya itu ya. Berarti intinya yang sastra ini dia bisa ini ya cabang dari ini bukan sih Kak, bisa dibilang cabang dari media massa atau media sosial gitu kan. Sebelumnya kita udah membahas tuh yang masalah media massa sama media sosial, dan ini bisa disebut cabangnya bukan sih Kak gitu, cabang dari yang kemarin-kemarin gitu. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, aku pengen menjawab pertanyaan dari Kak Yunita ya, terkait apakah media massa itu, sastra itu termasuk bagian dari media massa gitu. Seperti itu Kak Yunita. Iya, betul. Silakan dijawab. Baik. Kalau menurut aku itu bermula semua dari sastra. Sastra menghasilkan karya. Karya apa aja? Karya misalkan karya berupa visual. Sastra berupa visual.
itu seperti kayak misalkan media sosial. Karya sastra berupa pengetahuan, itu seperti buku. Karya sastra karya sastra yang menghasilkan audio misalkan, itu seperti podcast atau radio. Karya sastra yang misalkan ya pokoknya segala macamnya. Jadi kalau menurut aku itu semua berawal dari sastra. Sastra itu kan suatu bahasa ya, runtunan bahasa kata yang runtunan bahasa kata gitu. Bagaimana kita cara menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan kayak rapi gitu susunan bahasanya. Itu kan yang dipelajari oleh sastra. Nah, dari sastra itu menghasilkan karya. Karyanya itu apa? Itu tadi berupa karya sastra pengetahuan, karya sastra berupa visual atau media sosial, karya sastra berupa dan lain sebagainya. Itu menurut aku, Kak. Jadi sastra yang menghasilkan karya sastra itu yang menghasilkan dari media-media itu. Kalau kita membicarakan tentang itu ya, berdakwanya gitu. Jadi itu pendapat aku. Mungkin kakak yang lain ingin menambahkan atau menanggapi. Terima kasih. Baik, mohon izin menanggapi juga ya kakak moderator dan Kak Wilda. Ya, kalau menurut saya terkait dengan tadi sempat ditanya apakah itu media gitu ya, seperti radio, podcast dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu media dalam mungkin termasuk dalam media dakwah ya, cuma lebih kepada platform untuk publikasi seperti itu. Jadi ketika kita memiliki ketertarikan dalam suatu bidang gitu, kemudian terbentuk menjadi salah satu media, dan media sekarang itu banyak sekali publikasinya seperti itu. Nah, salah satunya tadi platform Spotify, yang mana Spotify ini adalah salah satu cabang dari radio online seperti itu. Jadi kalau dikatakan ditanya itu termasuk ke media nggak sih gitu? Mungkin medianya itu lebih kayak bagaimana tadi karya yang disebutkan ya oleh Kak Wida, kemudian untuk Spotify dan lain sebagainya itu bagian dari publikasinya aja sih, seperti itu. Sedangkan kan media itu kan, soalnya gini, media itu kan apa berupa karya seperti bisa aja itu dalam bentuk sastra tulisan atau non tulisan ya, yang kemudian semakin banyak era digital ini barulah kita menemukan berbagai macam media-media untuk publikasinya. Nah, salah satunya itu tadi yang Spotify dan YouTube dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu Kak Yunita menurut saya. Saya mau menyimpulkan ya dari yang Kak Hamidah sama Kak Wilda. Jadi kalau kata Kak Wilda kan dari sastra dulu kan gitu, baru muncul yang kayak gitu. Terus kalau kata Kak Hamidah, mungkin gini kesimpulannya, dari sebuah sastra itu kita bisa berdakwah dalam bentuk apapun. Platformnya itu contohnya kayak misalnya YouTube kayak gitu kan Kak, terus kayak Spotify kayak tadi kayak gitu. Jadi yang Spotify, YouTube, terus televisi, radio dan segalanya itu sebagai alatnya aja gitu ya Kak. Gitu bukan sih Kak Hamidah, Kak Wilda? Iya Kak Yunita. Kayak pengantarnya gitu, kayak pengantar karya-karya sastra yang udah kita buat untuk berdakwah gitu. Oke. Kalau berpendapat jangan takut. Nggak kayak gitu, itu namanya nggak pede. Kamu sampaikan saja pendapat kamu. Persoalan orang tidak sependapat, tidak sejalan, beda pandangan, nggak penting. Ya, jangan. Kalau menyampaikan pendapat harus pede. Menurut kamu bagaimana? Kamu bilang itu. Kayak gitu enggak? Itu enggak pede namanya. Oke. Termin terakhir. Silakan kalau masih ada. Kak, izin. Ya, silakan. Izin bertanya. Jadi apakah
kalau misalnya karya sastra itu termasuk Ini yang nanya siapa ini? saya, Pak, yang nanya Salsabila Khairunisa, asal dari Tangerang. Jadi apakah sastra itu, karya sastra itu termasuk ke dalam alat kita dalam berdakwah. Terus kalau misalnya jika kalau sastra Islam, misalnya kan boleh apakah sastra itu bisa sastra apa aja gitu, bukan termasuk sastra Islam juga gitu, bisa termasuk sastra umum gitu, bisa nggak buat dakwah juga. Nah, terus apa sih kayak hikmahnya kita itu, hikmah kita dalam berdakwah itu menggunakan sastra gitu. Gitu. Dakwah sastra itu ya sastra ya, nggak ada warna. Sastra ya sastra. Cuma ketika yang menyampaikan orang Islam disebutnya dengan sastra Islam. Sastra umum itu apa yang dimaksud sastra umum? Artinya mungkin maksud kamu sastra yang tidak ada muatan keislaman gitu ya. Ya itu bukan warna ya, itu ekspresi saja itu soal Islam dan yang umum itu. Oke, intinya apakah sastra bisa dijadikan alat atau media dakwah? Ya, oke, berikutnya. Ini udah pada lapar kayaknya nih. Kalau belum ada yang ingin bertanya, aku ingin menjawab ya, daripada membuang waktu. Jadi aku menjawab pertanyaan dari Salsa terkait apakah sastra bisa menjadi media dakwah. Itu sebenarnya udah ada jawabannya dari awal pertanyaan ya. Tentu bisa, karena dari sastra dapat menghasilkan karya-karya yang bagaimana itu kita bisa berdakwah, dan melalui apa, mungkin yang tadi telah disampaikan oleh Kak Hamidah ya, mulai kita sesuai kita mau yang kemana. Mungkin kita dominannya lebih ke podcast nih, karena mungkin kita rada malu gitu untuk menampakkan muka, jadi kita maunya di gitu. Atau kita misalkan orangnya udah pede, kita secara visual lewat video, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Jadi tentu bisa. Jadi bisa banget sastra dapat menghasilkan karya sastra, apalagi dengan novel pun bisa. Sekarang udah banyak kok novelis, penulis novel yang Islamik, bahkan sudah banyak film-film gitu, udah sampai ke penjuru dunia, kayak contohnya yang Ayat-Ayat Cinta Pertama, bahkan Ayat-Ayat Cinta Kedua. Itu kalau kita baca, kalau aku baca itu 700 halaman, isinya tentang ilmu agama semua. Inti ceritanya sama aja. Orang biasa yang dapat beasiswa, pergi ke luar negeri, dapat istri yang orang punya. Inti ceritanya sama aja kayak novel-novel sebelumnya, tapi yang bikin berbeda itu adalah kandungan dalam ilmunya. Di situ bukan ilmu keislaman aja, jadi banyak banget disangkut pautin. Jadi kalau kita baca itu, jadi seperti itu Kak Salsa. Iya, Kak Wilda, sebenarnya mungkin begini juga ya, singkatnya itu, sastra itu sebenarnya begini teman-teman, adalah sebuah media untuk merefleksi diri, seperti itu. Jadi, sastra itu bagaimana caranya agar di dalam sastra itu bait-baitnya itu bisa membangkitkan kita, kesadaran kita terhadap suatu hal yang kemudian membangunkan jiwa kita agar terbangun dari mimpi, seperti itu. Itu sebenarnya inti dari sastra. Yang kemudian sastranya itu banyak. Sastranya itu ada sastra teologi atau sastra-sastra agama. Agama itu kan masih terlalu umum ya. Mungkin yang kita maksud di sini ada dakwah dalam sastra Islam. Kemudian ada juga sastra-sastra yang berbau politik juga banyak ya. Seperti mungkin salah satu karya-karyanya Widjie Tukul. Itu dia membuat sastra agar ingin
ingin menyuarakan bagaimana problematiknya di masa lalu sebagai seorang warga negara yang dibungkam oleh negaranya sendiri dan lain sebagainya, itu dari segi sastra politik. Kemudian ada juga sastra-sastra yang dari filosofi kehidupan dan lain sebagainya, itu semua banyak gitu. Pada intinya sastra itu akan harapannya adalah salah satu tujuannya itu ingin merefleksi keadaan jiwa seseorang gitu, agar terbangun terhadap apa yang diucapkan oleh seorang penyair tersebut. Seperti itu, Kak Salsa. Ya, berikutnya masih ada kesempatan 2 lagi. Ya. Assalamualaikum Kakak Pemakalah. Di sini, ya, di sini saya Yunita Permasari. Sebelumnya saya mohon off cam ya karena baterainya dikit lagi mau habis gitu. Dan kebetulan laptopnya juga udah habis baterainya gitu. Terus Memang nggak ada listrik? Ini lagi dipakai semua gitu, Pak. Hah? Maksudnya saya kan di asrama bareng-bareng, jadi listriknya dipakai gitu, Pak. Maksudnya pada pakai listrik gitu. Oh, kesini aja ke rumah saya nanti dikasih power Insya Allah, bank. Pak. Saya Ya, silakan. mau izin bertanya nih Kak tentang pengkaderan dakwah itu kan. Tapi saya lebih ke umum ya Kak, bukan melalui karya sastra nih Kak. Jadi kan itu penting gitu ya Kak, pengkaderan itu penting. Nah kira-kira nih dari Kakak Pemakalah atau enggak yang lainnya ada nggak sih channel-channel buat kita tuh mengajukan diri untuk menjadi kader berdakwah gitu Kak? Maksud Kak Yunita, maksudnya itu mengajukan diri itu kita ikut suatu organisasi atau bagaimana sih? Iya, maksudnya tempatnya gitu, channelnya itu Kakak tahu nggak di mana gitu. Misalnya nih kasih Rekomendasi Kak Wilda maksudnya. Iya, jadi gitu. Rekomendasinya gitu. Jadi aku sekalian ya langsung jawab aja, takut kelamaan juga waktunya. Jadi kalau menurut aku tentang rekomendasi itu yang paling pertama bagaimana diri kita dulu sih Kak. Sebenarnya tanpa kita ikut suatu itu kayak suatu misalkan ada saya grup-grup gitu loh gitu ya buat ajang berdakwah gitu, kita bisa berdiri sendiri kayak media sosial. Kayak misalkan kita mau ya ke TikTok, ya tinggal bikin video aja, kita nyari bahan. Sebenarnya nggak TikTok juga sih, video misalkan kalau kita masih ya WA aja dulu deh. WA yang cuman orang-orang teman-teman kita doang. Kita dari situ perlahan habis itu ke Instagram yang orang banyak. Setelah itu misalkan ke TikTok, ya semakin lama publikasinya makin lebih meluas gitu. Jadi pertama bagaimana kemauan dari kita. Misalkan kalau kita niat doang tapi kalau nggak ada kemauan ya percuma gitu. Yang nggak ada hasilnya. Kita niat sambil kayak jangan pernah mikirin kita mau nyari viewers banyak, jangan pernah nyari kayak gitu. Kalau kita berdakwah itu nyari kayak yang nonton semoga bermanfaat. Kita nggak mikir kita mau jadi terkenal, mau mikir nggak jadi apa, intinya niat kita buat berdakwah, membagi ilmu kita supaya bermanfaat dan Islam tuh lebih meluas. Dan kan banyak ya zaman sekarang Islam KTP yang cuman di KTP aja gitu. Ya kita jangan jauh-jauh deh. Misalkan kita masih awam nih, maksudnya ibarat kata nggak sampai meluas kayak kalau ditanya ini hadis tahu, ditanya ini Al-Quran tahu, kita tentang misalkan kita ngajak anak muda dulu, bagaimana kita berpacaran, pacaran itu zina, gini-gini, kayak motivasi-motivasi aja gitu. Itu juga secara nggak langsung kita menjadi agen berdakwah kita. Dari kita, orang-orang banyak mikir, oh iya, pacaran tuh nggak boleh loh, ini tuh nggak boleh loh, gitu. Jadi bagaimana kita menarik perhatian kepada si pendengar atau penonton ini gitu. Jadi seperti itu Kak. Kalau menurut aku jadi bagaimana kitanya gitu. Mau sebenarnya kalau channel-channel gitu udah banyak kok sekarang
media-media sosial udah banyak banget. Iya Kak. Ya, baik. Bentar Pak. Masih ada Iya. lagi ya pertanyaannya? Iya Bapak, menyangkut pertanyaan saya tadi, maksud saya itu kan misalnya udah mau nih, tapi kan harus mengkaderkan diri gitu kan Kak, maksudnya bukan dari media-medianya, tapi wadah tempat kita belajar buat jadi pengkaderan gitu. Ada nggak rekomendasinya gitu Kak? Oh, cara kita Ya, belajar. oke. Ya, sudah cukup ya. Itu sebenarnya mudah ya dibuka itu, dicari tempat pengkaderan dakwah ya yang sastrawan, yang bernuansa sastra. Silakan berikutnya. Moderator izin bertanya. Ya, silakan. Ya Pak, nama saya Wulandari. Saya bertanya Kak, di sini sastra itu sama nggak sih dengan dakwah dengan sastra ini, sama nggak sih dengan kayak seni gitu? Kan lukisan atau apa namanya lukisan terus apa sih lupa lukisan gitu kan, misalnya kita kayak atau kaligrafi gitu, itu kan seni. Nah, ini termasuk sastra bukan sih? Atau berbeda? Atau sebenarnya seni masuk bagian dari sastra gitu? Ya, Aku silakan. pengen jawab. Ya, pengen jawab ya. Makanya intinya pertanyaannya Nanti dulu. Ini pemakalah yang lain nggak ada. Kemana sih? Kok yang dijawab satu orang aja? Yang mana? Yang jawabnya pemakalah yang lain coba. Jangan didominasi ya latihan. Ini latihannya mesti pinter semua. Pemakalah yang lain coba. Coba sebutkan namanya, siapa pemakalahnya? Ada Kak Eka dan Kak Nadifa. Pak. Ada Soleka, Pak. Ada Nadifatul. Ya, silakan. Soleka. Ya, Sofwatul Aulia. Nadifatus Adiyah. Ya, silakan. Ini kalau nggak bisa dijawab berarti semuanya jelek. Harus bisa jawab selainnya. Kalau belajar mesti bareng, jangan cuma satu orang kelihatan ini cuma titip nama. Halo. Soleka. Mana Soleka? Soleka. Hadir Pak, nanti dulu Pak. Saya Iya, nyari dulu. silakan Soleka. Sofwatul Aulia mana? Hadirah Bapak. Nah, coba kamu jawab. Bisa nggak? Nah, ini pincang ini, grupnya pincang ini. Nadifatul Asdia. Ini tulisannya Nadifatul. Namanya yang benar siapa? Nadifatul Asadia gitu. Asadia. Iya. Oke, silakan dijawab. Tiga orang. Nah, ini pincang ini. Cuma satu orang yang menguasai, yang lainnya tidak. Berarti ini nilainya mesti di-split kalau nggak dijawab.
Jawab aja. Salah kan saya bilang jawab. Kamu berani menjawab. Kamu punya argumentasi. Kamu punya logika jawaban. Walaupun salah nggak apa-apa. Nilainya 100. Yang penting berani. Fungsinya dosen itu menertibkan, meluruskan. Oke, silakan. Siapa nih? Soleka, Sofatul Aulia, atau Nadifatul Al-Asdiyah? Nggak apa-apa Ya, salah, yang penting bisa Pak. jawab. Jadi Nah, jadi seni yang menghasilkan sastra gitu. Jadi seni itu termasuk kepada sastra bagiannya. Tadi nah, begitu kan ada Kak yang mau Uti pertanyaannya? melengkapi? Silakan. Ada yang mau melengkapi atau menambahkan? Baik Pak, saya mau melengkapi, boleh nggak Pak? Enggak, nanti kamu belakangan. Ya, yang dua dulu, yang dua. Masih dua lagi nih, dua lagi. Mau dapat nilai apa tidak? Dua lagi. Belum kasih jawaban, dua lagi. Nilainya tidak bagus kalau tidak menjawab. Ayo. Bapak, saya Asadiah. izin menjawab. Tadi terkait pertanyaannya Kak Wulan ya. Jadi sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu nih pengertiannya itu Kak. Jadi kalau misalkan dilihat seni itu pengertiannya itu apa? Jadi kalau seni itu adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Contohnya seperti apa? Seperti tari, lukisan, ukiran. Terus di seni tersebut meliputi banyak kegiatan manusia gitu kan. Contohnya itu seperti menciptakan karya visual atau audio atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan atau teknik pembuatannya itu untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya gitu Kak. Nah, pada bab di sini metodologi itu bagaimana caranya kita menyatukan metode dakwah dengan seni tersebut gitu Kak. Jadi metodenya itu gimana caranya biar orang tertarik dengan melakukan menggabungkannya dengan seni gitu. Jadi kayak contohnya seni dari seni visual gitu kan, adanya radio, adanya bentuk dari televisi yang menontonkan atau menunjukkan dari tampilan yang menghasilkan untuk kegiatan keagamaan gitu Kak, untuk berdakwah gitu. Berarti kalau menurut aku ya sama gitu Kak, cuman isinya adalah kegiatan berdakwah gitu, melewati seni sastra tersebut gitu. Itu aja sih Kak, boleh ditambah dari teman-teman yang lain ya. Ya, baik ya. Sekarang diperhatikan untuk pemakalah ya. Di dalam makalah ini belum tergambarkan ya bagaimana korelasi antara sejarah sastra di sekitar Nabi ya, artinya bagaimana kehidupan masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Quran itu digambarkan sebagai masyarakat yang sudah maju dalam sastra. Jadi sastra dipahami sebagai sebuah olah budaya rohani, budaya pikir yang menghasilkan model-model keindahan di dalam berkreasi. Itu yang disebut dengan karya sastra. Di zaman Nabi, ya, kelahiran Nabi dan pengangkatan Nabi sebagai Rasul itu, masyarakat digambarkan sebagai masyarakat jahiliyah itu bukan maknanya bodoh dalam pengertian totalitas, pengertian yang umum. Karena mereka sudah maju.
Jadi bangsa Arab sudah maju kala itu dalam dunia sastra, seperti majunya bangsa Tiongkok, Cina itu dengan tenun, ya, ilmu tenun. Sehingga Nabi pernah mengatakan bahwa walaupun belajarnya ke Cina, walau bisin itu yang dimaksud adalah ilmu tenun. Tapi sastra di kala itu sudah maju. Itu mengapa turunnya Al-Quran itu bagian dari untuk menandingi dari sastra. Seperti mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya itu mengeluarkan ular yang kecil bisa memakan ular yang besar-besar. Karena memang ilmu sihirnya tinggi gitu ya. Di zaman Nabi Musa itu ilmu sihir itu sangat tinggi. Nah, di zaman Nabi Isa orang sangat rasionalis, sehingga orang ukurannya itu ketika rasionalis itu mukjizatnya itu menghidupkan Tuhan, menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi selalu pada nabi-nabi itu memberikan antitesa dari kondisi objektif, ya, dari kondisi yang ada. Nah, sastra maju maka diturunkan Al-Quran, ya, diturunkan Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu bukan sastra. Al-Quran itu bukannya syair, tetapi dia memiliki nilai sastra yang tinggi, begitu. Ya, di dalam Al-Quran, jadi dikorelasikan antara materi ini dengan Al-Quran tuh di dalam surah Al-Anbiya ayat 5, ya, Allah berfirman, bal qalu adghasu ahlam balif tarahu bal huwa syairun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adghasul ahlam, mimpi yang kacau, mimpi yang tidak bisa dibuktikan. Gini, mereka belum menjangkau dalam sastra mereka itu bagaimana kehidupan setelah kematian. Al-Quran sudah bicara alam kubur, Al-Quran berbicara tentang akhirat, bicara tentang pembalasan, bicara tentang neraka dan surga. Itu dia mengatakan adghasul ahlam. Ya, jadi imajinasi yang sulit untuk bisa dibuktikan. Mimpi yang kacau. Balif tarahu bahkan dilakukan oleh Muhammad. Huwa syairun. Muhammad itu pujangga, Muhammad itu penyair, itu bukan dari Tuhan. Ya, tetapi Allah mengatakan falyati nabi ayatin kama ursilal awwalun. Kalau memang benar omonganmu, coba tunjukkan satu ayat saja yang kau buat yang bisa menandingi ya Al-Quran. Kalau kau bilang itu karya Muhammad, kau pasti juga bisa membuatnya. Nah, ternyata mereka tidak bisa membuatnya. Itu yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukannya syair. Kemudian ada dalam Al-Quran itu, saking hebatnya mereka itu, di dalam Al-Quran itu ada surah Asy-Syu'ara. Syu'ara jamak dari syair. Jadi pujangga. Asy-Syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Ya, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 224. Para pujangga mereka, penyair-penyair mereka itu mengikuti orang-orang yang sesat. Artinya dia tidak sampai imajinasinya, gagasannya itu, ya, olah rohaninya tidak sampai kepada yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ghawun mereka itu. Kemudian ada lagi di dalam surah Yasin, ya, dicantumkan di dalam surah Yasin itu, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak mengajarkan kepada Muhammad itu syair. Wa ma yambaghi lah, yang tidak layak bagi Muhammad. Ya, in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Sesungguhnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu zikir. Ya, peringatan-peringatan wa Qur'anun mubin, Quran yang jelas, artinya petunjuk yang jelas. Nah, ini menarik ini. Dia tidak bisa dibilang syair dari lantaran terlalu tinggi, lantaran penyair-penyair tidak mampu menjangkau imajinasinya
kepada hal-hal yang suprarasional, supranatural. Dia nggak mampu menyambarnya, sehingga ini tidak dikelompokkan. Tetapi Nabi sendiri mengatakan, innalil bayani la sihran. Sesungguhnya retorika, bayan itu adalah bagian dari sastra, logika, retorika itu adalah bagian dari pecahan dari sastra itu sendiri. Bagaimana orang berbicara menarik, berbicaranya mudah dipaham, berbicaranya memukau, bisa menyihir orang. La sihran kata Nabi. Bisa menyihir orang lain. Nah, Al-Quran itu bisa bikin orang terpedaya. Umar itu masuk Islam dari lantaran adiknya yang membaca Al-Quran. Ya, nah itu yang harus dihubungkan antara sastra dengan awal-awal kelahiran dan pada saat kelahiran dan sesudah kelahiran, kaitannya dengan Al-Quran, diproporsikan antara dakwah dengan syair itu seperti itu. Ada lagi yang menarik bahwa sastra itu bisa punya nilai itu manakala punya daya sentuh, kemudian daya isi yang memikat, dan daya paham yang lembut. Ya, 3 hal itu yang memberikan dia punya media dakwah yang menarik. Daya sentuh. Biasanya orang yang mengerti tentang sastra, kalau kita dengar Kiai Mustafa Bisri membacakan syair-syair atau membacakan puisi-puisi, kita tertegun gitu ya. Jadi bukan ketika Rendra atau penyair-penyair lain, tetapi yang kalangan kiai itu menjadi menarik, atau Kunto Wijoyo ya. Saya waktu di Jogja itu kenal betul sama beliau, sering mengikuti kalau beliau ya rekanan Gus Dur ya, seangkatan dengan Nurkhalis Majid, Ahmad Wahib, itu mereka adalah sastrawan termasuk Ainun Najib ya, itu seangkatan dengan mereka. Itu adalah orang-orang sastrawan yang berdakwah dengan seni. MH Ainun Najib sampai sekarang dengan Kiai Kanjeng ya, musiknya itu menarik tapi isinya dakwah. Nah, itu karena punya daya sentuh yang lebih. Kalian mungkin pernah lihat ada orang dakwah, orang yang mendengar itu bisa menangis. Nah, itu juga bagian dari gaya sastra dalam dakwah. Nah, kemudian isinya pendek. Kalau di dalam Al-Quran, dalam metodologi Al-Quran disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimatnya pendek, tidak manjang, tetapi bersayap dalam makna. Nah itu. Kemudian daya paham yang lembut, dia tidak memberikan arahan-arahan itu yang bagus. Kita bisa lihat nih, umpamanya kelembutannya Imam Syafi'i. Dalam sejarah, Imam Syafi'i lahir tahun tahun 150 Hijriah. Ya, Imam Syafi'i lahir berarti pada pertengahan abad kedua. Ya, tahun 150 itu pertengahan abad kedua. Pada waktu itu orang-orang yang sufi itu sudah banyak. Hidupnya tidak punya rumah, hidupnya di asrama-asrama, kemudian menjadi beban pemerintah dalam memberikan makan, hidupnya hanya untuk ibadah. Pakaiannya compang-camping. Sementara digambarkan orang fuqaha itu, para mujtahid itu pakaiannya bagus, seperti raja-raja dan lain sebagainya. Nah, Imam Syafi'i membuat karya sastra yang hebat, dan itu diberi nama dengan Diwanu Syafi'i. Kalian bisa beli itu sekarang. Diwanu Syafi'i yang ditulis oleh abad kedua, pertengahan abad kedua, sekarang masih bisa dinikmati. Imam Syafi'i menjembatani dua kubu itu, bilang begini dalam syair-syairnya. Hasin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha ta'izu wa tuqramu wa da'it tahassuna fis siyabi tawadu'an wallahu ya'lamu ma tusirru wa taqtumu wa rasisu saubika la yaziduka rif'atan indal ilahi wa anta abdun mujrimu fajadidu saubika
La yadurruka ba'dama tahsyal ilahi wa tattaqi ma yahrumu. Itu syair di abad kedua, pertengahan abad kedua, sudah dilantunkan oleh Imam Syafi'i sampai sekarang bisa dinikmati dari lantaran berkah. Berarti betapa hebatnya kekuatan dakwah dengan sastra itu. Ya, coba kita terjemahkan supaya kita bisa lihat bahwa mana daya sentuh, daya isi, dan daya pahamnya itu begini. Hasin siyabaka mastata'ta fa innaha. Perbaguslah pakaianmu semampu kau bisa membeli, sesungguhnya pakaian zainur rijali biha ta'izu wa tukram. Pakaian bagus itu adalah hiasannya orang pintar, cendekia, dan ia mulia dan dimuliakan. Jadi kalau ada dua kiai, yang satu kumel, yang satunya pakaiannya perlente, pasti yang diberi tempat di depan yang perlente. Wada'i tahassuna fisyabi tawadu'an. Tinggalkan pakaian yang cumpang-camping ugur untuk dibilang sebagai orang yang tawadu. Wallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Sesungguhnya Tuhan Maha tahu yang kau tampilkan dengan busana dan dalam hatimu. Ya. Warasi susaubika la yaziduka rif'atan. Pakaianmu yang compang-camping itu tidak menyebabkan kau menaik derajat. Wa anta abdun mujrimu, sementara engkau adalah pelaku dosa. Fajadidu saubika la yadurruka ba'dama. Pakaianmu yang bagus itu tidak merusak setelah kau melakukan, ya, tahsal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Ya, setelah kau bertakwa kepada Allah dan kau tinggalkan yang haram. Imam Syafi'i ingin mengatakan kuncinya di hati, bukan di pakaian. Bahasanya indah, sentuhannya lembut, tetapi bobotnya bisa menetralisir kondisi yang sedang terjadi perang, ya. Brainwashing, perang antara sufi dengan para fuqaha. Nah, itu sampai sekarang masih ada tulisannya. Jadi betapa luar biasa, ya, kekuatan daripada syair itu, ya. Kemudian yang mesti juga diberikan apresiasi tentang sastra ini, sastra yang istilahnya yang transenden, sufi, religi, profetik. Profetik itu artinya yang bernuansa kenabian atau hal-hal yang sifatnya ramalan-ramalan, itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia. Tetapi yang kita maksud ini profetik di sini adalah yang bernuansa ketuhanan. Yang dimaksud dengan etika profetik itu oleh Kunto Wijaya itu bahwa pada sastra-sastra sufistik itu mereka tidak lagi berbicara tentang hal-hal yang duniawi. Kalau berbicara tentang hal-hal keindahan yang sifatnya fisik itu melanggar etika. Berbicara tentang bagaimana menjadi pemimpin dan bisa menguasai, mengatur masyarakat, itu melanggar etika yang transenden. Nah, itu yang dimaksud dengan etika profetik, ya, yang oleh Kunto Wijaya gitu. Kemudian fungsi dakwah dalam sastra, ya, sangat luar biasa. Di dalam sejarah kita kenal Hamzah Al-Fansuri, Gurindam 12. Itu adalah karya-karya sastra Islam. Dalam dunia tulisan, ya, Muhammad Diponegoro menerjemahkan tafsir Juz Amma dalam sastra. Kemudian H.B. Yasin menulis tentang terjemah Al-Quran 30 juz yang disebut dengan bacaan mulia. Itu dikagumi, bahkan Profesor Hamka mengatakan itu sebuah karya besar. Tetapi Profesor Quraisy Shihab tidak setuju dengan karya H.B. Yasin. Nah, itu bagian dari sesuatu yang wajar untuk terjadi perbedaan pendapat. Tetapi dia sebagai karya seni tidak bisa dinikmati oleh orang secara umum. Itu kendalanya tuh. Orang tidak mampu semua untuk memahami itu. Nah, oleh karena itu ketika sastra itu diartikan sebagai warna jiwa, saya ulangi, ketika sastra itu diartikan sebagai warna jiwa, maka ada yang klasik dan yang modern. Yang klasik itu tulisan, lagu,
Kemudian yang tulisan itu terdiri dari yang prosa maupun yang syair. Kalau di bangsa Arab disebut dengan nazom dan nathar. Nathar itu prosa, nazom itu syair. Itu adalah sastra klasik. Nah, yang sastra yang modern itu yang audio ya, seperti radio, visual, TV, internet, podcast, ya, kodifikasi dari rekaman-rekaman peristiwa-peristiwa menarik, itu adalah perkembangan zaman yang bisa dijadikan alat untuk berdakwah melalui sastra, sepanjang itu buah dari kemurnian dan kejernihan imajinasi seseorang, ya, itu bisa dilakukan. Sehingga kalau dibilang apakah lagu termasuk sastra, ya termasuk. Karena di dalamnya itu lagu, lukisan, tari. Nah, ini bagi cuma yang khusus untuk tari ini, kalau yang tidak termasuk tari-tarian yang melampirkan lenggak-lenggok seorang wanita di depan catwalk, di depan panggung, itu tidak termasuk. Barangkali ya kalau seni tari yang masuk dalam pengertian sastra itu adalah tari saman di Aceh, yang dilakukan oleh laki-laki tidak berdiri tetapi setengah badan itu menggerakkan gerakan-gerakan, itu barangkali masih bisa disebut representasi, ya, perkembangan sastra yang modern, gitu. Tapi kalau yang seperti yang Jawa, yang Sunda, Bali, apalagi, wah itu sulit untuk bisa diberikan, ya, sebagai sebuah nilai sebuah seni, ya. Jadi seni itu masuk dalam pengertian sastra, karya-karya seni. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita ingin melakukan dakwah dalam sastra, itu bisa sama kuatnya dengan kita melakukan, ya, yang non sastra. Jadi artinya kerja bisa, kalau dilihat dari karya tulis umpamanya, ya, karya Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain yang berupa prosa maupun yang berupa syair, itu dua-duanya bertahan sampai saat ini. Nah, kalau dua-duanya bertahan sampai saat ini, berarti dua-duanya punya kekuatan dakwah. Dia pada dunianya masing-masing, pada komunitasnya masing-masing, punya kekuatan dakwah. Hanya lebih terbatas, ya, hanya orang-orang tertentu saja, ya, media sastra sebagai dakwah ini tadi. Ya, saya kira itu yang nanti dilengkapi sehingga makalahnya menjadi menarik. Karena ini makalah terakhir, ya, terakhir, jadi diperbaiki, disempurnakan, dan dikumpulkan 1 minggu sampai dengan sekarang. Kalian ujiannya tanggal 30, UAS tanggal 30. Pelajari saja yang makalah semester genap. Ya, pelajari semester genap, maka kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang UAS, ya, insya Allah sudah bisa semua. 1 minggu harus dikirim untuk mendapatkan nilai UTS, ya. Kalian belum dapat yang genap nih, belum dapat nilai. Ini ada kasus ini 2 tahun yang lalu, ada mahasiswi yang baru bisa melunaskan kewajibannya atau hal-hal yang kompre lainnya, ternyata arsipnya hilang, arsipnya tidak ada, arsipnya tidak terdeteksi. Nah, itu mengapa mengumpulkan ini saya ingin jadikan menjadi data tambahan kalau seandainya, ya, mudah-mudahan kalian tidak terjadi, ya, bermasalah dengan keuangan, bermasalah dengan setoran hafalan, sehingga nanti 2 tahun, 3 tahun baru minta catatannya. Nah, kalian yang kirim ini dalam bentuk fisik ini dijilid biasa saja sejumlah makalah. Makalah itu nanti itulah yang jadi database, ya, untuk kalau suatu saat ada yang tertinggal karena bermasalah yang saya sebutkan. Dan ini terjadi ini semester ini. Saya kira itu, jangan lupa, oh ya sudah, PJ-nya sudah kirim absensi, sudah tidak ada masalah. Silakan disimpulkan dan ditutup kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kembalikan ke hostnya.
Bapak, sebelumnya